Simak, Pelan. dia nanya kota di mana ya? Dia mana sih? Itu pak datang binatang dia. Mana sih? Itu pak datang binatang dia. Barang sudah sampai di Palembang. Sekarang kita buka. Keluar. Tiga. Bang, di bulunya ini nak dipecat nih. Ini yang besar satu nih. Lima ya? Iya. Ya, ditonton dulu videonya, terutama ini buat para teman-teman yang baru mau memulai. Awalnya saya hanya pelihara 4 betina, 1 pejantan, dan alhamdulillah sekarang teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Tentunya ada proses-prosesnya. Ditonton terus, di sini akan saya kupas full dari awal sampai saat ini. Ya, ini teman-teman telurnya ya. Nah, ini juga sedang bertelur. Nah, seperti ini. Ini juga sudah bertelur ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin habis netas ya teman-teman, habis netas. Ini telurnya gede-gede ya teman-teman ya. Telurnya gede-gede sekali itu. Tuh ya, isinya banyak. Ini terus ya teman-teman. Ini baru berapa ya, kalau nggak salah 9 atau 10 ini ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi memanfaatkan lahan yang ada walaupun sempit. Nah, ini yang sedang anggrem ya teman-teman ya. Ini yang sedang anggrem nih, kalau nggak salah anggremnya 11 ya teman-teman ya, 11. Jadi ada 23 telurnya yang sisanya digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Untuk kali ini Java Flower akan memberikan video dan saya juga akan sharing-sharing untuk sahabat-sahabat Java Flower dimanapun berada. Nah, video kali ini saya akan bercerita awal mula saya beternak entok. Dimulai dari 4 betina dan alhamdulillah kami tekuni sekarang ya sudah bisa menjadi hasil tambahan. Selain untuk hiburan buat diri saya pribadi, ternyata bisa juga untuk menambah kebutuhan hari-hari untuk urusan dapur rumah tangga saya. Tentunya di sini saya akan berbagi cerita. Siapa tahu dengan cerita yang kami alami bisa membuat teman-teman bisa terinspirasi. Ya, setidaknya bisa buat hiburan. Cocok sekali video ini buat sahabat-sahabat yang kebetulan tinggal di kampung atau memang masa-masa pensiun seperti saya. Jangan kemana-mana, ditonton terus sampai dengan selesai agar kita tidak salah dalam memilih usaha ternak. Skala rumahan seperti ini. Dengan modal yang cukup hemat, modal pas-pasan, tidak membutuhkan lahan yang luas, namun ya lumayan sajalah seperti itu. Oke, lanjut langsung saja kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu videonya ya. Tanya satu, pada waktu beli masih remaja menjelang mau nelor. Nah, saya sudah pelihara sekitar 6 bulan, sudah pada beranak, sudah pada nelor. Nah, alhamdulillah saya senang sekali teman-teman, karena saya tinggal di kampung, banyak sekali makanan-makanan sisa, banyak sekali sayur-sayur bekas. Daripada dibuang mubah atau mubazir, saya manfaatkan. Nah, inilah kandang kami yang kecil-kecilan. Saya senang dengan entok karena apa? Makannya rakus, terus kandangnya tidak perlu bagus-bagus. Yang penting dia tidak kehujanan saja udah senang ya teman-teman ya. Terus kalau nelor pun sama ya.
nelornya dia senangnya di tempat yang gelap-gelap, yang gua-gua kayak gitu. Nah, selain itu juga dagingnya enak banget teman-teman buat bikin entok rica-rica atau entok cabai hijau ya teman-teman ya. Besok insya Allah saya akan mau mereview cara bikin masakan entok rica-rica ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa videonya di subscribe ya. Nah, ini karena entok hobi dengan air ya teman-teman, di sini saya sediakan empang atau kolam ukuran 1 meter kali 80 cm ya teman-teman. Jadi panjangnya 1 meter, lebarnya 80 cm, dalamnya sekitar 45. Setiap 1 hari sekali saya buang airnya, saya isi kembali. Jadi selain buat minum, ini juga buat mandi ya teman-teman ya. Nah, selain buat minum juga buat mandi. Jadi si entok itu merasa senang dan tidak stres, karena kalau stres dia langsung mandi, habis makan juga langsung minum, seperti itu ya teman-teman ya. Ayo teman-teman mulai mencintai binatang ternak, karena kita tidak usah bicara untung rugi dulu ya teman-teman. Pas mau menjelang lebaran itu dijual, itu luar biasa teman-teman ya, luar biasa harganya. Yang pejantan itu bisa sampai 150, bahkan nyaris sampai 200 kalau yang super besar ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Sekali lagi, saya pelihara entok karena entok pertama kebal sama penyakit, yang kedua entok makanannya apa saja mau, yang ketiga entok itu kandangnya tidak harus bagus ya teman-teman. Bahkan dia kalau musim hujan bukannya berteduh, malah hujan-hujanan. Beda dengan binatang ternak yang lainnya. Nah, itulah kenapa saya memilih untuk memelihara entok. Itu tadi telur-telurnya ya teman-teman. Semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa terhibur. Beternak unggas sangat menyenangkan sekali, terutama buat saya pribadi ya. Di saat usia saya yang sudah mulai lanjut, tenaga sudah berkurang, namun semangat masih ada. Cocok sekali dengan budidaya unggas seperti ini. Pertama, biayanya sangat murah. Harga jual atau konsumsi lumayan banyak yang mengkonsumsi unggas-unggas, terutama entok. Jadi menurut saya, jika seperti saya modalnya pas-pasan, namun bisa memberikan hiburan atau bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Hitung-hitung menghibur diri sendiri di rumah seperti ini ya, mencari kesibukan seperti itu. Insya Allah dengan sibuk-sibuk ria seperti ini, ada hiburan-hiburan seperti ini, akan mengasah otak kita sehingga insya Allah umur kita akan panjang, insya Allah badan kita akan sehat karena dengan aktivitas seperti ini. Nah, itu alasan kami untuk budidaya entok. Saya pensiunan dari golongan bawah. Saya memutuskan diri untuk pulang ke kampung, dan alhamdulillah setelah di kampung saya menemukan hobi, yaitu pelihara unggas seperti ini. Pertama, tidak perlu tempat yang luas, tidak perlu kandang yang bagus, cukup di pagar-pagar aja seperti ini. Ya, setidaknya bisa untuk menghibur, dan apabila anak saya atau saya ingin telur tinggal ambil, kepengen makan dagingnya tinggal ambil atau tinggal potong, seperti itu. Jika kita tidak punya pakan, kita bisa tangkap 1 ekor, kita bawa ke pasar untuk beli pakan, seperti itu. Jadi itulah alasan kami untuk pelihara unggas seperti ini. Saya belum
berpikir untuk ke arah hobi, ke arah bisnis yang lebih luas. Jangkauan saya hanya lokal-lokal saja. Saya menjual di pasar tradisional di sekitaran rumah saya. Kebetulan rumah saya dekat pasar. Saya tinggal panggil aja, Pak, saya mau jual entok, Bapak mau nggak ke rumah? Alhamdulillah datang ke rumah. Seperti itu. Sesekali ada teman-teman subscriber saya yang membutuhkan untuk dicarikan entok. Insya Allah jika memang saya bisa akan saya carikan. Seperti itu. Pada intinya sekedar buat hiburan, buat ya hitung-hitung menyibukkan diri lah dengan cara budidaya entok seperti ini. Karena saya senang dengan entok, kuat sekali dengan serangan penyakit. Yang paling penting kita rajin untuk menjaga kebersihan kandang. Seperti apa sih menjaga kebersihan kandang? Usahakan jangan ada air-air yang menggenang. Seperti itu. Adapun kolam, usahakan kolam itu berdekatan dengan got pembuangan, sehingga kalau kita menguras tidak menimbulkan genangan-genangan air. Karena nanti kalau ada genangan air, si entok itu akan senang dan main-main di situ. Pada akhirnya akan menimbulkan bau dan pada akhirnya akan menimbulkan bakteri yang mengakibatkan penyakit buat entok-entok kita. Yang berikutnya alasan saya pelihara unggas karena entok itu makanannya apa saja doyan. Apa saja doyan. Saya pergi ke pasar kalau pagi mencari pucuk-pucuk sawi, bonggol-bonggol sawi, kol saya rajang-rajang, saya berikan. Jika saya tidak sempat, kadang-kadang saya ke kebun belakang, saya ambil batang pisang, saya potong-potong, saya berikan. Namun tak lepas juga dengan pakan seperti bekatul dan sedikit vitamin protein seperti konsentrat dan pur. Itu boleh-boleh saja, karena dengan pakan alternatif saja itu ya nggak bagus untuk pertumbuhan entok kita. Pada intinya jika kita memang mau mencetak produksi, ya kita harus berani merogoh kantong. Jika kita ingin sekedar sambilan, iseng-iseng, bisa kok seperti itu. Karena saya sebelumnya saya hanya mengandalkan azolla, batang pisang, dedaunan-dedaunan gitu dengan bekatul tentunya. Seperti itu. Yang kami dengan entok jumbo, alasan kami pertama, saya suka dengan bulu-bulunya yang putih, dengan posturnya yang jantan, terutama yang jantan ya. Kalau yang betina sih standar ya, yang betina tidak besar, namun tetap dia akan memberikan keturunan. Apabila nanti ada yang jantan, maka yang jantannya bisa jumbo. Itulah yang disebut entok jumbo. Itu nggak ditutup ya? Jadi tidak semua entok jumbo itu besar, ada kalanya yang kecil, seperti itu. Bedanya entok lokal, yaitu entok lokal di ujung paruh itu, di batuk atau di jidatnya itu tidak ada pentolnya. Namun kalau jumbo itu ada. Itu kelihatannya nanti setelah dia menelur pertama kali, baru akan kelihatan itu pentol gitu ya, pentol di atas hidung atau di atas paruh itu ada pentolnya. Itu kalau untuk jumbo. Kalau yang pejantan biasanya kelihatan kakinya kekar, gilik, jenjang, itu telapaknya lebar, paruhnya juga lebar. Seperti ini. Ya, semoga sajian dari kami bisa menghibur buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe ya. Buat teman-teman yang mau memulai tidak harus banyak. Yang penting kita sudah siap, atau yang penting kita hobi terlebih dahulu. Siapkan kandang, siapkan pakan tentunya. Paling ideal, paling simpel ya bekatul dan konsentrat. Bila ada tepung Kentucky, tepung ikan, dicampur saja seperti itu.
Jika tidak ada, kita bisa carikan dedaunan-dedaunan di pasar. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu sebelum disajikan. Seperti itu. Ya, inilah kandang kami, kandang umbaran yang memang saya rancang untuk umbaran. Pertama, saya tidak punya modal dengan kandang umbaran, maka biaya yang kita keluarkan sangat-sangat minim sekali. Seperti itu. Namun jika teman-teman mempunyai budget yang cukup, teman-teman bisa buatkan kandang yang permanen. Seperti itu. Kami tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Gondang Legi. Buat teman-teman yang ingin main ke kandang kami, ya silahkan hitung-hitung, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, silaturahmi. Insya Allah banyak teman, kita akan banyak saudara. Sering silaturahmi, insya Allah kita akan panjang umurnya, disehatkan badannya. Seperti itu. Oke, dari Kota Malang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.